Baik, kita mulai. Jadi untuk kondisi siswa kehadiran dipun ngaturaken absen putra ingkang sakit Pak Purwanto, lajeng Pak Mulyadi izin masuk kerja. Abri lajeng kang terlambat Pak Mudasir, Pak Mulyono gebel, Pak Joko gebel, Pak Suradi Tegal Kiri. Nggih, sampun ibu-ibu matur kiambak. Ibu-ibu. Untuk ibu-ibu ingkang sakit Ibu Yuni kali Ibu Wati Ustadz. Oh nggih. Ingkang melahirkan kali Ibu Opi sama Ibu Santika. Kali Ibu Mariaton dereng enten keterangan. Sampun. Jadi baiklah saudara, untuk saudara kita ternyata ada yang sakit. Mari kita doakan. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Ya, untuk bulan puasa ini kan semuanya bisa melaksanakan kewajiban puasa tahun ini. Yeah. Tapi yang sakit, andaikan tidak mampu berpuasa kan boleh untuk tidak berpuasa. Allah membolehkan. Namun kalau memang kuat, tidak menjadikan lebih parah ya, walaupun sakit boleh saja berpuasa. Karena puasa itu menyehatkan, gitu. Sumu kasih orang itu nggih. Jadi orang yang berpuasa insya Allah akan dijadikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara jasmani maupun secara rohani. Niki. Apalagi kalau kita mau nambah puasa-puasa sunnah setelah puasa wajib. Kalau kita mau sehat secara harian, nah niki sehat secara harian. Menurut penelitian ini kan, itu kita dianjurkan untuk berpuasa Daud. Puasa Daud itu kan sehari puasa, sehari berbuka, artinya sehari puasa, sehari tidak. Nah, ini kalau memang menghendaki kita itu punya tubuh yang sehat harian. Kalau mau sehat mingguan, itu dianjurkan untuk berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Oke. Kalau mau berpuasa istilah sehat bulanan, berpuasalah 3 hari, yakni yaumul bid. Puasa sehat tahunan, yakni puasa Ramadan. Nah niki puasa wajib. Nek puasa wajib niku nek nglakoni rada lumayan enteng. Nggih napa mboten? Kenapa enteng? Kenapa ringan? Karena banyak temannya, satu keluarga insya Allah seluruhnya berpuasa sehingga terasa ringan, tidak terbebani apapun. Tapi yang namanya puasa sunnah lah, nanti setelah selesai puasa Ramadan ada puasa Syawal 6 hari. Nah ini biasanya agak berat nih. Okay. Jadi mulai hari kedua dan seterusnya mungkin selama 1 bulan. Kalau itu diambil tidak harian, kalau diambil harian berarti kan puasa hari kedua dan seterusnya, atau setelah seminggu, monggo terserah panjenengan. Dan untuk itu monggo berdasarkan pendidikan yang diarahkan kepada kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan puasa wajib, ini hendaklah kita tidak hanya berhenti pada puasa wajib saja. Karena Rasulullah itu telah menuntun kita, yakni puasa-puasa yang lain selain yang wajib. Kalau wajib, bila mana kita meninggalkan, ada hukum-hukum tertentu. Baik itu mengganti, atau mungkin dengan fidyah. Tapi kalau puasa sunnah, tidak melaksanakan, tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi kalau melaksanakan, insya Allah akan berpahala. Nah ini. Maka banyak di antara kita, kalau beberapa bulan yang lalu sudah kita ungkapkan, secara ilmu kita itu sudah
menerima ilmu itu sejak panjenengan awal ngaos mriki sampai sekarang itu sudah menerimanya. Sudah berapa puluh tahun. Kalau sejak berdirinya majelis kita cabang Nogosari 2 sudah berapa tahun. Itu bahkan puasa sunnah. Di luar puasa Ramadan loh, nggih. Itu sudah berapa kali diungkapkan, hampir setiap tahun dibahas. Secara ilmu kita sudah mengerti, namun secara praktek, lah monggo itu tanda tanya. Masih berat rasanya, karena tidak umum. Artinya dalam satu keluarga itu sendiri tidak kompak. Mungkin suaminya puasa, istrinya tidak, atau sebaliknya. Nah kalau kedua-duanya puasa, insya Allah akan ringan. Ditambah anaknya belum. Nah kalau satu keluarga kompak, suami istri dan anaknya yang dalam satu keluarga puasa Senin Kemis, mamanya ini kompak, wah ringan banget nih ya. Nah karena ini puasa sunnah, kadang-kadang di antara kita itu mudah-mudah meninggalkan. Nah kira-kira kalau kita sudah ada niatan terus, kira-kira ada godaan setan enggak? Bisa jadi digoda oleh setan. Rasa poso Senin Kemis, awakmu ki tambah kuru. Poso wajib wae, poso Ramadan kayak koncone. Ya memang godaan setan itu tidak menjadikan kita berdosa, ya, tidak menjadikan kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata setan juga pinter menggodanya. Wong ninggalke ora dosa ya rasa poso. Nah itu seperti itu antara lain godaan setan yang mana andaikan kita meninggalkan pun juga tidak berdosa. Maka kita dengan ringannya untuk tidak melakukan puasa sunnah. Sudah berapa kali itu kita ingatkan. Monggo okay? Nanti setelah puasa Ramadan, ini kan biasa puasa Bang nggih. Nah nanti dibiasakan puasa-puasa sunnah yang lain. Kalau mampu Daud silakan Daud, enggak mampu Daud ya semuanya dilaksanakan ya monggo terserah kita. Sumu tasihu itu ada perintahnya. Puasalah maka akan menyehatkanmu. Nah niki. Insya Allah dengan puasa itu akan menjadikan sehat. Nah, ini saya hanya mengingatkan kembali saja. Sudah berapa banyak ilmu yang sudah kita terima. Ilmu wis ngerti tapi praktek ya sih. Bulan Ramadan ini. Sanggup monggo mboten nggih monggo itu urusan panjenengan ya. Nah niki kami hanyalah mengajak dan mengingatkan. Ini. Kalau sudah bisa melaksanakan alhamdulillah. Perlu dinikmati dan disyukuri. Nah niki. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini sebelum kita membahas pada materi yang lain. Alhamdulillah kemarin dalam 1 minggu kemarin itu kita telah melaksanakan dan ditempati nafar ini, melaksanakan nafar dan ditempati nafar di sini. Namun untuk nafar periode kedua ternyata Allah tidak mengizinkan di Nogosari 2 ini untuk ditempati nafar. Karena kurang memenuhi kuota. Nah maka kuota yang sudah daftar di sini digabung dengan Nogosari 1. Nah, ini. Terus kemudian untuk minggu berikutnya sudah tidak ada lagi. Maka pengajiannya dialihkan mulai hari ini ganti pada hari Senin ya. Senin rutin sampai menjelang Ramadan dan nanti menjelang Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, masa Idul Fitri biasanya libur sehari tok. Libur sehari berarti libur seminggu. Setelah itu masuk lagi. Nah ini kami hanya mengingatkan kembali, jangan sampai ada yang masuk hari Kamis lagi, tapi masuknya kembali kepada hari Senin. Nah, terus kemudian nah selama nafar ini tentunya bapak-bapak ini sudah memperoleh pembelajaran yang terkait dengan penggunaan waktu, kemudian bagaimana cara memanage waktu,
Ditambah lagi kebersamaan. Kebersamaan yang telah dibangun oleh Masjid kita sejak berdirinya hingga kini, alhamdulillah bertahan. Nah, mudah-mudahan kebersamaan yang sudah kita raih ini Allah tetapkan pada kita dan hati kita tetap selalu mempertahankan kebersamaan ini. Oke. Nah, terkait dengan hal ini, jangan sampai di antara kita punya ide-ide sendiri yang mungkin dilaksanakan di luar musyawarah. Nah, oleh karena itu monggo kebersamaan itu tetap harus kita bangun. Jangan sampai terkoyakkan dengan salah satu atau beberapa orang sehingga masjid kita bisa hancur berantakan. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang amanah dari Ustadz yang harus kami sampaikan. Terkait dengan para nafirin, ini diharapkan panjenengan nanti kalau nafar ketiga, masih ada tahun ini yang nafar ketiga, yang berangkat nafar mantan, alhamdulillah. Nah, ini diharapkan panjenengan yang nafar tidak usah sering-sering memposting, apalagi memposting mungkin masa aneh, arep adus diposting, lah posting ke grup. Atau mungkin posting secara pribadi, umpamanya niki si fulan memposting kepada istri yang ada di rumah, pakai pas arep adus delalah ora klamben, guru katok cendak atau mungkin sarungan, difoto diposting yang ngene bojone, bojone delalah lali nge-share yang ngene grup liya padahal karepe balesnya yang ngene kakunge, ternyata fotone iki kekirim yang ngene grup orang. Bisa nggak itu terjadi? Bisa, tanpa sadar wong kula sering kok wong ora ndemok HP, wong beri kantongi kok jare nge-share sesuatu. Nambah bingung, oh lah iki share-sharean kok ngendi iki? Nah ini. Nah, oleh karena itu ini dihimbau kepada para nafirin, panjenengan jangan sering-sering atau mudah-mudah nge-share terkait dengan mungkin kegiatan pribadi. Delalah niku karepe nge-share ini bojone ora jarak nge-share, keklik mergo di kantong ning ngetas atau mungkin di kantong sakunya, masuk ke grup, akhirnya tersebar kemana-mana. Ya walaupun itu istilahnya ya tanpa jarak, ini kan tetap menjadikan sesuatu yang negatif nih. Lalu itu monggo kepada para neferin, ojo gampang-gampang share. Nek nge-share sing kira-kira iki mungkin pas foto bareng, nah itu monggo wonten napa nggih, ini kenangan di depan gedung mamane itu tidak masalah. Tapi share-sharean pas masak, nah pas masak ndelalah di-share enek koncone sing durung kaseporotan, kaos cendak, apa celana pendek dan seterusnya katut, kan ya saru niku. Nah untuk itu monggo kepada saudaraku yang nanti berangkat nafar, jangan mudah-mudah nge-share foto kegiatan kecuali yang mungkin foto rombongan. Nah itu monggo silahkan, nggak apa-apa. Karena kemarin terjadi ini terjadi bagaimana yang diriwayatkan ini tadi. Nah, real tidaknya kami tidak menyaksikan tapi mendengarkan. Karena itu diumumkan di Ahad siang. Nah, tentunya pengurus juga mendengarkan, para satiddah juga mendengarkan hal ini. Karena ini amanah, maka ini saya sampaikan kepada panjenengan. Nah, kemudian yang berikutnya. Setiap bulan, akhir bulan Ramadan, kita diwajibkan zakat fitrah. Monggo panjenengan persiapkan zakat fitrahnya, panjenengan hitung-hitung persiapan untuk fitrah Ramadan. Kalau memang di antara panjenengan betul-betul tidak mampu untuk zakat fitrah, jenengan matur kalian pengurus.
matur kalian pengurus, ampun lewat grup. Nek pakai HP japri mawon atau langsung ketemu offline, langsung ketemu matur, Pak, untuk harian puasa ini saya makan pun ya untuk buka tahun, untuk sahur kami nggak pakai makanan yang lain. Saya hanya makan cukup korma saja atau mungkin pohong, secuil dan seterusnya. Untuk beli beras kami tidak mampu terus menerus. Hanya mampu beli 1 kilo aja untuk sekian hari dan lain sebagainya. Umpamanya ini ya. Jadi besok zakat fitrah itu ketone kula mboten mampu. Apa yang tidak sudah matur terhadap pengurus. Insya Allah nanti akan dipikirkan. Karena itu nanti termasuk mustahak. Jadi kalau memang betul-betul tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, ampun memaksakan diri. Kalau memang tidak ada, gitu? Kalau memang tidak ada, ini. Sebab jangan sampai terjadi di antara kita memaksakan diri mengeluarkan zakat fitrah, tapi juga menerima zakat fitrah. Dan ini akhirnya, gitu. Kan tidak sepantasnya orang yang sudah tahu ilmunya bisa ngetokin zakat fitrah nih ya nompo zakat fitrah. Nah, karena memaksakan diri itu. Nah, untuk itu monggo kalau memang tidak ada kemampuan mengeluarkan zakat fitrah ya jangan mengeluarkan dan matur pada pengurus. Ya paling tidak monggo niki masing-masing ketua kelompok. Oke, masing-masing ketua kelompok monggo memperhatikan betul warganya. Kira-kira warga panjenengan dalam kelompok itu adakah yang kurang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah? Itu harus diperhatikan betul. Mungkin secara personal, bagaimana yang kami ungkapkan tadi, mau matur ke pengurus, apa istilahnya? Karena berprinsip perwiro, maka tidak mau matur. Maka ketua kelompok, baik ketua kelompok bapak atau ibu itu harus memperhatikan warganya. Harus tahu persis kondisi warganya. Kalau kita tuh sering-sering belajar kelompok, insya Allah tahu kemampuan warganya. Apalagi kalau kita mau memperhatikan isian, kalau tempat kami itu pakai buku ya, mengisi untuk apa kegiatan itu, infak zakat itu kan pakai buku, sehingga tahu ketua kelompok itu bisa membaca. Oh ini bisa zakat banyak, oh berarti ya income-nya banyak. Oh ini kok kosong tidak mampu, maka ditanya. Selama sekian kok tidak pernah zakat ya, berarti kan tidak ada kemampuan, itu tahu. Itu monggo kepada ketua-ketua kelompok benar-benar memahami kondisi warganya. Karena di antara kita itu ada yang betul-betul perwira. Jane randuwe ya kurang tenan. Tapi mau matur karena rasa perwiranya ada itu tidak mau. Tidak mau mengungkapkannya. Maka ketua kelompok ini wajib mengetahui kondisi itu. Kalau kelompoknya jalan pasti bisa diketahui. Tapi kalau kelompoknya tidak jalan, ya betul ngertos nih. Ya ini babakan zakat fitrah nih. Monggo itu diperhatikan. Jangan sampai kita memaksakan yang harus zakatnya direwangi utang-utang, padahal sing arep nyartang ora enek. Nah ini. Padahal itu termasuk mustahak. Ya kinten-kinten ketua kelompok siap toh nih untuk mengontrol warganya. Siap nang mboten? Mboten. Nek mboten siap iki kebangetan nggih. Harus siap niku. Lah puasa niki kelompoknya jalan mboten niki? Apa berhenti? Tidak ada aturan loh nggih. Tidak ada peraturan puasa kelompoknya berhenti, tetap harus dijalankan walaupun mungkin berpindah hari. Di kelompok kami kan kalau di cabang kan saya menjadi anggota kelompok ya. Nah itu kami juga ditanya oleh ketuanya,
Dan ini kelompok pripun tetap jalan, nggak ada aturan kelompok prai, tetap berjalan. Lah mungkin kewengen, ya piye carane diubah sore hari, artinya diubah sore hari ba'da asar sampai jam, ya pokoknya 1 jam sebelum maghrib. Gitu. Umpamanya mulai jam 4, jam 5 harus selesai. Kalau mulai setengah 4, ya jam setengah 5 harus selesai. Alhamdulillah ternyata bisa berjalan. Nah, ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu udah libur, padahal nggak ada aturan kelompok itu libur. Berarti itu membuat aturan sendiri kalau itu libur. Oleh itu monggo kepada bapak-bapak khususnya kelompok tetap dijalankan walaupun itu bulan puasa. Pripun carane kompromi. Ya sakit kita niku mungkin keliling. Ayo bukber nggunaku engko kelompoknya ning nggunaku kan bisa juga. Lah bukber itu apa mesti harus makan berat di sana kan tidak. Mungkin isane nyediane hanya air 1 gelas ya sediane air 1 gelas. Kalau tidak mampu nyediani yang lain. Yang penting kan bisa membatalkan puasa. Ya waktu ini mungkin pas punya rezeki, punya ayam di sebelah aku dipitik engko tak bolehke ayo saiki kelompok nek nggon aku engko maem bareng-bareng. Nah, monggo saged mawon niku dilaksanakan. Ya karena itu tugas kami untuk selalu mengingatkan diri saya dan panjenengan semua nih. Kita saged mboten niku dilaksanakan untuk bulan puasa nih kelompoknya. Nah, monggo niki kami serahkan sepenuhnya kepada pengurus dan ketua-ketua kelompoknya. Karena itu kewajiban kami untuk selalu mengingatkan pada kita semuanya. Karena majelis ini adalah majelis kita. Bukan hanya majelis miliknya warga Nogosari 2. Gitu. Itu termasuk majelis kami kan ini. Monggo dilaksanakan itu. Itu antara lain bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kami ingatkan. Kemudian yang berikutnya, kami hanya ingin ya memberi peringatan saja terkait dengan apa yang sudah para nafirin terima. Kemarin ada salah satu ayat surat Fussilat. Itu kan disuruh menghafalkan itu. Disuruh menghafalkan ayat 30, 31 sampai 32 nggih. Ingkang nafar pun sami hafal napa dereng? Sampun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa. Gitu. Ngapalke secara pribadi napa bareng-bareng? Pribadi. Masih ingat kan niku? Terus hadisnya, Tanim Homsan Qabla Homsin niku. Nggih sing hafal to? Nggih, alhamdulillah. Itu ndaklah dihafalkan itu. Nah, kersane mboten gampil supe untuk hafalan surat Fussilat itu dimanfaatkan saja dibaca saat apa? Saat sholat. Saat sholat itu manfaatkan. Kalau tahun lalu itu kan surat Jum'ah itu mungkin mahdul hali itu kan hanya 11 rakaat nih kok. 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim ma fis samawati wa ma fil ardi kan lho. Mungkin modal hali mergone apa dipraktekke sing dipraktekke namanya kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbin nas. Dari lali. Kalau bisa ayat-ayat itu dihafalkan kalau bisa. Nggih. Bapak dan Ibu sekalian, monggo kita buka kembali brosur hari ini, hari kemarin yang terkait dengan puasa Ramadan. Nggih, kula namung sedaya mawon ten mriki, mboten saged lama niki. Nggih. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan niku wingi to nggih. Brosur hari kemarin sekitar Ramadan. Nggih niku jenengan waos yang Mansoma Ramadhana niku. Iya, berarti yang pertama nih, yang pertama. Brosur hari ini, brosur kemarin sekitar Ramadan. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Man shoma Ramadanan
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terus satu lagi hadisnya bawahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nggih, sampun. Dua itu aja yang dibaca. Ini terkait sekitar Ramadan, khususnya bab puasa nggih. Jadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini sudah berapa kali kita baca? Hampir setiap tahun dikeluarkan. Nggih napa ten niki? Nah niki. Tapi sudahkah kita pahami dengan benar terkait dengan puasa ini atau belum? Mungkin sudah, mungkin juga lupa dan lain sebagainya. Nah niki. Jadi terkait dengan hadis ini kami hanya mengingatkan terkait dengan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan berdasarkan iman, ya ini karena perintah maka dilaksanakan itu. Jadi benar-benar orang itu yakin akan itu perintah Allah, maka bagi masing-masing orang yang mengaku dirinya mukmin pasti melaksanakan puasa itu karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Namun yang terkait dengan ihtisaban lah, inilah yang sering-sering di antara kita. Di antara kita berarti termasuk saya nih. Betul namanya jenengan tok. Itu yang kadang-kadang kita itu kurang memperhitungkan. Karena makna ihtisaban itu kan merupakan timbangan. Ya. Tapi di sini bukan berarti diartikan tinambang apa wazan ya, bukan. Tapi di sini dimaknai perhitungan. Yani dimaknai perhitungan. Artinya kita itu puasa Ramadan itu harus betul-betul niat karena lillahi ta'ala. Dan harus selalu dalam perencanaan. Yani harus selalu merencanakan. Karena puasa ini ada tujuannya. Tujuan akhirnya itu ada. Maka dalam kita melaksanakan puasa, kita betul-betul harus ada perencanaan yang matang. Agar kita itu memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga memperoleh ampunannya. Berapa banyak orang yang mendapat dirinya sebagai orang yang mukmin, sebagai orang muslim, karena hadirnya bulan Ramadan maka mereka berpuasa. Kita juga berpuasa. Kalau orang-orang yang beriman tanpa udzur syar'i tidaklah mungkin akan berani meninggalkan kewajiban tersebut. Karena sekali meninggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i seumur hidup tidak akan bisa diganti. Itu bagi orang yang beriman menyadari hal itu. Namun saat-saat kita melaksanakan kewajiban berpuasa,
Itu kadang di antara kita karena tidak ada perencanaan, akhirnya di antara kita tuh sukanya ngobrol tanpa ada tujuan, ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon yang akhirnya tergoda setan. Walaupun di dalam hati sudah dikatakan setan dibelenggu yang apa namanya, tapi kenyataan di antara kita dalam keadaan puasa pun dia seneng hibah. Dia seneng ngrasani koncone, ngrasani tanggane, ngrasani bojone. Nggih napa mboten? Kan masih ada. Dikiranya puasa itu hanya menahan makan, menahan minum. Namun di antara kita ternyata masih ada yang sok-sok niku rasan-rasan ning ora krasa. PKI ambek ngenteni buka bersama nongkrong-nongkrong eneng emper. Jadi sing nongkrong ya suami istri. Karo tanggane ning akhire ya niku. Dewa ning dinutut sing diomongke nyinggol nama orang lain, mungkin sedulure. Bisa Pak Deni, bisa Pak Lie, bisa yang lainnya. Dan ini mestinya daripada kita nongkrong ngobrol, sebaiknya di antara suami istri atau mungkin ya pemuda pemudane direncanakan wis ayo saiki pendak sore maca Quran wae. Wong kegiatan masak-masak wis rampung, sambil menanti berbuka, ayo buka Quran. Nah itu 1 ayat 2 ayat dibaca bareng-bareng, diperhatikan. Mungkin perhatikan cara bacanya, atau mungkin diperhatikan itu maknanya dan mafhumnya, kemudian berusaha untuk diamalkan. Nah itu kan lebih bagus. Tapi kadang di antara kita tidak seperti itu. Apalagi yang masih muda-muda ini. Ya. Malah tinggal ngobrol, ngalor ngidul, ono perapatan, atau mungkin dicakluk dan lain sebagainya. Bahkan di pagi hari, nah ini bar subuhan, terus jalan, lanang wedok campur, karena mengisi kekosongan itu. Kita ya asik. Nah itulah antara lain yang akan menggugurkan puasa kita. Yang didapat apa itu? Ya kecuali hanya lapar dan haus. Nah kita yang sudah ngaji, tentunya harus pandai-pandai memanage waktu, mengatur waktu. Jangan sampai puasa kita yang kita peroleh hanyalah haus dan lapar saja. Bagaimana kita merencanakan agar puasa selama 1 bulan ini benar-benar bermanfaat, sehingga Allah ridho dan yang kita peroleh bukanlah haus dan lapar belaka. Monggo kita harus merencanakan itu. Mumpung puasanya masih ada jauh, ini kan masih 10 hari pertama nih. Melangkah 10 hari yang berikutnya, gitu. Kita harus perhatikan. Jangan sampai lahir amalan-amalan kita. Ojo sir turu wae ya. Puasa terus tidur. Alasannya ya tidur itu berpahala. Ya mestinya tidur itu ya secukupnya saja. Ojo cuma puasa terus lemes tidur.
Kalau kita sudah niat betul-betul imanan wahtisaban, sebenarnya kita bekerja pun tidak masalah kok. Yang nama istirahat itu tidak mesti harus tidur. Oke, kalau orang-orang itu sudah betul-betul yakin akan Allah SWT dan hanya mencari ridhonya, maka ihtisabannya itu betul-betul akan dilaksanakan, itu direncanakan. Nah, menurut hadis yang diriwayatkan, siapa saya lupa itu, saya pernah membaca hadisnya itu, orang yang puasanya itu berdasarkan imanan wahtisaban, itu akan merasakan puasanya itu sangat cepat. Karena apa? Dimanfaatkan untuk kegiatan terus. Di samping kegiatan urusan ukhrawi, juga urusan duniawi. Dan merasa ringan. Dan tidak merasakan lapar. Itu penjelasan dari hadis yang pernah saya baca. Ya, penjelasannya seperti itu. Ya kalau kita rasakan memang iya. Coba jenengan introspeksi diri mawon. Ya. Kalau kita banyak kegiatan yang baik, contohnya ini yang nafar nih, yang nafar itu kan kegiatannya full time, gitu. Kegiatannya diatur sedemikian rupa sehingga waktu itu tampak cepat. Walaupun waktunya itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pulang, tampaknya itu hanya beberapa hari, mungkin hanya 2 hari saja. Saat beri mangkat diangen-angen kok suwe menjo 5 dino. Tapi setelah dinikmati, ternyata waktu 5 hari itu seperti hanya 1 hari, kurang untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan tidak ada kesempatan untuk ngobrol panjang lebar di luar aturan. Semuanya terminit insya Allah. Dengan catatan itu memperhatikan loh, perhatikan tata tertib. Nah, oleh karena itu monggo kepada Bapak dan Ibu sekalian, agar puasa kita itu betul-betul memperoleh mahwirah dari Allah, maka monggo kita rencanakan. Karena dalam hadis yang lain, dalam halaman berikutnya di situ kan setan dibelenggu selama bulan Ramadan. Ya. Bukannya berarti kita bebas, setan dibelenggu tidak mungkin kita akan melakukan kejahatan. Ternyata kita masih melakukan kejahatan. Sebagaimana tadi kamu ungkapkan, sih senang rasan-rasan. Nek bakulan ya cik seneng. Ngurangi timbangan. Burung dinyang ngomong dinyang. Gitu. Masih suka bohong. Nah ini yang akan kita dapatkan kalau kita masih suka sebagaimana yang kami sebutkan, ya hanya lapar dan haus. Lalu itu agar kita itu betul-betul diampuni oleh Allah SWT, monggo saat kita berpuasa betul-betul kita planning, kita rencanakan untuk mencari ridho Allah. Untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Perbanyak zikir. Walaupun kita itu berdagang, kalau kita banyak zikir, insya Allah tidak ada niatan ngurangi timbangan, ngurangi takaran, tidak ada itu. Bahkan mungkin melebihkan bisa jadi, tidak masalah. Apalagi ini bulan Ramadan, biasanya kalau Rasulullah kan mencontohkan, Rasulullah itu kalau bulan Ramadan itu lebih dermawan dibanding bulan-bulan selain Ramadan. Nah untuk kita kalau diajak ngangkat buka bersama, ya monggo kita sama-sama. Insya Allah kalau kita mau mengangkat, berarti kan kita bisa memberikan buka orang lain. Dan nilainya insya Allah sama dengan orang yang diberi, tidak akan berkurang. Lalu itu monggo kepada Bapak dan Ibu sekalian,
untuk bulan Ramadan itu betul-betul kita manage bagaimana agar kita itu dalam pelaksanaan kegiatan apapun, baik itu pribadi, keluarga maupun dalam kebersamaan, kita niati hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Niki. Tadi sudah diungkapkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nek bab iman insyaallah kita sudah mengakui keimanan itu. Tapi yang ihtisabannya inilah yang kadang-kadang kita abai. Ya. Ihtisaban itu kan nek cara bahasane iki muhasabah, dihitung-hitung, ngoten lho, dikoreksi, introspeksi diri. Ini perbuatan ini diridhoi Allah atau tidaknya, itu harus dikoreksi betul. Oh ternyata ini tidak diridhoi Allah, harus segera ditinggalkan. Mohon ampun kepada Allah SWT. Sehingga Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan mengampuni segala dosanya. Tapi kalau kita tetap nekat, wis ngerti nek kuwi salah kok, ya tetap dilaksanakan. Ya monggo. Yang kita peroleh tiada lain hanyalah haus dan lapar. Nah utamanya ini yang terkait dengan hibah ini. Ini enggak terasa ini. Kita sering, mungkin termasuk saya, ya, mau ngomong apa-apa, keri-keri malah lari ke hibah orang lain. Naudzubillah min dzalik ini. Maka kami mengingatkan, maka mari kita manfaatkan ini, ihtisabannya ini betul-betul kita perhatikan. Oke. Mari kita jaga lisan kita, jaga hati kita, agar kita itu bisa menjaganya. Tidak mudah berucap yang tidak menyenangkan, apalagi sering marah kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya. Jangan sampai itu diulang lagi kalau itu pernah terjadi pada kita. Nah, ini. Kita semua sudah tahu. Oke, kita semua tahu bahwa bulan Ramadan itu dibukalah pintu-pintu surga. Maka kita harus banyak beramal. Kita manfaatkan waktu-waktu itu untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangi itu tidurnya. Memang menurut WHO tidur yang sehat ada 8 jam. Itu menurut WHO. Tapi menurut Islam enggak seperti itu. Ada perintah sebagian malam kon tahajud. Lah nek 8 jam tenan kapan ibadah bengi? Ya toh? Tidur saya kira cukup 4 atau maksimal 6 jam lah. 4 jam itu sudah cukup. Kalau kami pernah praktekkan 4 jam ternyata ya cukup. Ya. Gitu. 6 jam juga cukup sehat. Nah, 8 jam ini kokean nih. Okay. Maka dari itu monggo kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan puasa ini, mari kita manfaatkan betul untuk banyak-banyak beramal, baik secara pribadi maupun secara sosial kemasyarakatan, sehingga semuanya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kita sudah tahu semuanya bahwa puasa itu yang menilai hanyalah Allah SWT. Dan insya Allah nilainya itu akan dilipat gandakan, dan yang maha tahu adalah hanya Allah. Kita tidak tahu. Tapi kalau amalan-amalan yang lain kan sudah diumumkan. Setiap amalan anak Adam itu akan diberi nilai 10 sampai 700. Nah, kecuali puasa. Nah, ini puasa ini berarti kan lebih dari itu. Dan kita nggak tahu itu urusan Allah itu. Kita harus yakin. Maka itu untuk menjaga puasa kita, ya monggo kita jaga lisan kita, jaga hati kita. Jangan mudah-mudah kita untuk berucap yang di luar tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya larangan-larangan itu jangan sampai kita ungkapkan di sini. Ya. Tapi kalau kita sering-sering marah, sering-sering mengungkapkan kalimat-kalimat
yang tidak senonoh, kemudian sering-sering melanggar larangan-larangan, yang akhirnya nanti yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar. Dan ciri-ciri orang yang puasa diterima itu insya Allah nanti akan diketahui oleh diri masing-masing, insya Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan yang kita laksanakan selama beberapa hari ini dan yang akan datang ini, puasa kita tidak kita dapatkan haus dan lapar saja, tapi betul-betul kita dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, yakni memperoleh pahala dan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kiranya itu yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Maghribnya masih lama, maghribnya masih jam 5:46. Untuk itu saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai. Monggo ini dimanfaatkan oleh pengurus untuk isian berikutnya. Mau dimanfaatkan apa, monggo silahkan. Kami tidak bisa membersamai sampai selesai. Karena kami juga ada tugas lain yang harus kami laksanakan pada sore hari ini. Ajeng ngeterke lamaran warga kami, ya tersang ngoten mawon niku nggih. Nah nanti kalau saya ikut berber di sini, kami diarep-arep mboten penak. Oleh karena itu kami mohon dimaafkan. Okay. Nanti kita lanjutkan waktu yang akan datang. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kami akhiri, kami hanya mengingatkan sekali lagi, mari kita manfaatkan bulan Ramadan itu hanya mencari ridha Allah SWT, karena kita sudah mengerti semuanya bahwa pintu-pintu surga dibuka oleh Allah SWT, dan bagi orang yang berpuasa ada pintu khusus, yakni Ar-Rayyan, yang telah disediakan untuk orang-orang yang suka berpuasa hanya karena lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita bukan karena siapa-siapa, kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Kemudian salamipun Ustadz dumateng panjenengan semuanya. Oke, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.